Assalamualaikum Bu Rizky, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Juma. Alhamdulillah Bu Juma sehat. Bu Juma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga sejauh ini. Ya, Cuma ini ada sedikit nih yang mengganjal di hati saya Bu Juma. apa tuh? Nah, udah lama undang-undang nih mau saya cerita. Cuma waktu yang belum sempat nih ketemu sama Bu Juma. Gak masalah nih kan Bu Juma? Oh tidak, memang saya lagi senggang. Silakan, mau cerita apa Bu Rizky? Nih ada curhat dikit nih Bu Juma. Boleh ya Bu? Boleh, boleh. Gini Bu Juma, di kelas saya itu kan kami satu kelas tuh ada kurang lebih 25 siswa, Bu. Ya, Jadi saya selalu mewanti-wanti untuk buang sampah sembarangan gitu kan. Sorry, saya mewanti-wanti untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Tapi masih ada juga siswa saya tuh yang buang sampah bukan pada tempatnya. Gitu, Bu. ya berarti masih ada siswa yang belum ini ya, belum punya kebiasaan untuk buang sampah sembarangan begitu Bu? Ya, betul, Bu. Kemudian apakah di sana sudah tersedia tong sampah, Bu Rizky, mungkin di setiap sudut seperti itu? Tong sampah udah kami sediakan, Bu. Tapi tetap aja masih banyak sampah di sana. Anak-anak pun malas buang sampah ya, Bu. Berarti ini Bu Rizky mau curhat terkait anak-anak yang kurang menjaga kebersihan ya, seperti itu Ya, ya. buang sampah sembarangan, Bu. Kira-kira penyebabnya apa ya seperti itu? Kalau saya lihat-lihat, Bu, kan, saya perhatikan anak-anak sekarang nih, Bu, apa, kurang menjaga kebersihan, Bu. Ya, Habis itu dia kurang termotivasi karena mereka nggak tahu bahaya sampah, tuh, Bu. Akhirnya ya membuang sampah sembarangan gitu, Bu. betul betul. Mungkin selain itu ada faktor lain kadang yang membuat mereka sangat sulit untuk diubah kebiasaannya. Mereka juga, saya lihat siswa saya nih nggak sadar, Bu Cuma, tentang tindakan yang mereka lakukan nih. Padahal yang mereka lakukan ini sangat merugikan orang lain, Bu Cuma. Sampah bau itu, Bu Cuma. Oh iya, betul sekali. Kemudian ini tadi Ibu saya dengar sudah menyampaikan ya bahwa anak-anak itu sangat minim kesadaran ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira Ibu mau lakukan apa nih untuk mengatasi permasalahan ini? Paling tidak untuk meminimalisasinya lah. Ada. Iya, Bu. Nah, rencana saya, bukan, nanti pada satu hari saya atau besok mungkin saya akan membuat video, Bu. Video tentang bahaya sampah. Nanti saya ajak anak-anak untuk nonton biar mereka melihat, Bu, bagaimana tentang sampah itu sendiri. Baik, bagus, bagus. Mungkin selain video ada hal lain yang Bu Rizky ingin tampilkan atau ingin Bu Rizky tunjukkan ke anak-anak kadang? Rencana saya, Bu Juma, saya mau usul juga nih tentang sampah nih ke Bapak Kepala Sekolah. Mau saya kaitkan dengan kegiatan P5 nanti di tema gaya hidup berkelanjutan, Bu Juma, tentang Oh. sampah ya. Ya, 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 betul, betul, betul. Nah, dalam proses pelaksanaan nanti, apakah Ibu butuh dukungan mungkin dari pihak-pihak lain? Ya, selain saya minta dukungan sama Pak Kepala Sekolah, nanti saya juga minta dukungan Bu Juma sama teman-teman saya tentang P5 nanti itu, Bu. Tentang Ya, penanggulangan sampah itu juga. oke. Baik, tadi kan ya dengan warga sekolah ya seperti teman sejawat, Ya. kepala sekolah. Apa kira-kira Bu Rizky butuh dukungan dari pihak lain di luar sekolah mungkin? Oh iya Bu Juma, itulah inilah nih saya mau rencana saya Bu Juma. Saya mau mengusulkan juga nih untuk Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Bu Juma. Tapi Ya. tentunya dengan persetujuan Pak Kepala Sekolah. Rencana saya mengundang mereka, orang dinas sampah tersebut, untuk jadi pemateri di sekolah saya. Mungkin Baik, baik. kalau dari guru selama ini yang jadi pemateri mungkin biasa-biasa aja anak Bu. Mungkin kok dari luar kan mereka begitu melihat, oh ini dari luar, nah kan gitu Bu Juma. Mungkin lain tanggapan dari mereka Bu Juma.
Ya, bagus sekali Bu Rizky, langkah yang sudah Ibu rencanakan, kemudian tindakan apa yang ingin Ibu ambil, kemudian sudah bagus sekali. Saya pikir tinggal Ibu laksanakan saja ya. Iya Bu, Ya, rencana akan saya laksanakan nih Bu. ya baik. Berarti sudah ada keputusan lah ya, Ibu mau melakukan apa untuk menangani masalah ini ya. Ya betul sekali Bu. Iya, bagus. Ada lagi yang masih mengganjal di hati mungkin? Kayaknya nggak ada lagi nih Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu sama Bu Juma udah mendengarkan unek-unek saya Bu. Baik Bu Rizky, sekali lagi selamat menjalankan rencana yang sudah disusun, semoga berhasil dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Baik Bu Juma, terima kasih Bu Juma. Ya Bu Rizky, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Juma. Gimana kabarnya Bu? Ya Allah Bu, sehat tapi ada yang sedikit saya masih pusing ini. Itulah saya lihat wajah Bu Juma agak lain gitu, biarpun senyum-senyum tapi senyum penuh arti gitu Bu. Iya Bu Rizky, tapi mohon maaf nih Bu, hari ini sedang sibuk tidak? Hari ini agak senggang sedikit Bu, setelah saya menyelesaikan tugas-tugas tadi. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau ngobrol barang 10-15 menit lah tentang kebingungan saya ini. Mungkin kalau ngobrol dengan Ibu nanti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu. Oh iya. Ya Bu. Berarti tujuan dari obrolan kita ini kira-kira apa ya Bu? Ya, saya ingin dapat ide atau solusi lah Bu, atau saran, atau mungkin ada masukan dari Ibu mengenai masalah saya ini. Nah, boleh Bu. Nah, boleh Bu. Gimana Bu masalahnya Bu? Iya Bu, jadi begini, saya sudah 5 tahun menjadi guru Bu. Jadi selama perjalanan 5 tahun ini tidak ada murid yang separah tahun ini Bu. Jadi di tahun ini murid saya ada beberapa itu yang belum bisa membaca Bu. Bahkan huruf saja belum sempurna untuk dikenali. Maksudnya dari beberapa huruf alfabet itu masih ada huruf yang mereka itu belum tahu itu Bu huruf apa seperti itu. Jadi saya bingung, jangankan untuk beri materi, membaca saja mereka belum mampu. Jadi tambah pusing saya Bu. Oh iya Bu, tadi kan Ibu mengatakan murid-murid Ibu ada yang belum bisa membaca. Menurut Ibu Juma, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana Bu? Iya Bu, saya maunya gimana ya, paling tidak walaupun mereka tidak mengerti materi yang saya ajarkan, saya ingin ketika lulus nanti mereka minimal sudah bisa membaca lah Bu. Jadi saya sebagai guru merasa ada progres seperti itu. Oh, dari yang mereka belum bisa membaca jadi tidak bisa membaca seperti itu Bu. Jadi ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Ibu lakukan agar murid-murid bisa membaca? Selama ini saya sudah coba Bu. Jadi selama ini saya mencoba untuk bukan memisahkan dalam kelas, tapi dikelompokkan sendiri. Jadi mereka tidak saya berikan materi, tapi saya ajarkan khusus pelajaran membaca pada saat pelajaran saya berlangsung seperti itu Bu. Jadi Ibu sudah mulai mengakomodasi ya Bu kebutuhan membaca murid-murid. Udah bagus tuh Bu. Karena metode yang Ibu terapkan juga sudah sesuai dengan tujuan. Di mana posisi Ibu sekarang Bu dalam mencapai tujuan tuh? Apakah ada skala tuh Bu? Skala 1 sampai 10, kira-kira di mana Ibu? Di mana ya? Kalau saya pikir-pikir sepertinya masih di angka 5 deh Bu. Wow. Jadi yang Ibu inginkan di angka berapa Bu? Ya, paling tidak di angka 8 sampai 9 seperti itu Bu. Kira-kira ada metode lain Bu yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tuh Bu, angka 8 tersebut? Sejauh ini saya sudah mencoba berkolaborasi dengan guru Bimpen, guru BK, karena beliau sendiri sebenarnya yang menawarkan diri karena beliau tidak ada jam khusus untuk mengajar di kelas, jadi beliau
mengajukan diri untuk mengajarkan murid-murid yang belum bisa membaca ini di beberapa jam dalam sehari. Cuma ini sudah berjalan agak lama, saya lihat belum memberikan dampak yang signifikan lah, Bu. Belum ada dampak yang berarti seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran gimana Bu? Iya Bu, jadi ini saya mau mencoba cara baru, tidak hanya saya libatkan guru BK, tapi saya ingin libatkan semua guru yang mengajar di kelas seperti itu, ya. Jadi saya akan menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah juga. Terus kalau di luar pembelajaran, saya nanti akan coba mungkin menghubungi wali murid, Bu, wali murid yang bersangkutan. Saya akan ajak mereka untuk berdiskusi dan melihat bagaimana apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak untuk bisa membaca ini. Kalau menurut Ibu berapa jangka waktunya Bu yang bisa kita lakukan agar kira-kira biar bisa berhasil nih? Iya Bu, jadi karena ini mungkin butuh waktu yang lumayan, mengambil waktu, jadi saya mau dalam 4-5 bulan ini anak-anak itu sudah ada kemajuan, Bu. Sudah ada kemajuan dari yang tadinya belum kenal huruf secara sempurna, sudah mengenal alfabet secara sempurna, dan yang masih bacanya masih terbata-bata, saya ingin mereka sudah lebih lancar seperti itu. Baik Bu, kira-kira apa komitmen Ibu Bu terhadap rencana aksi ini Bu? Ya, saya pikir supaya kegiatan ini berhasil, saya harus melakukannya secara kontinu ya, Mas. Harus tidak boleh menyerah, harus terus-terus saya motivasi. Kemudian supaya mungkin murid-murid yang belum bisa membaca ini tidak merasa dibedakan perlakuannya dengan murid lain, saya juga akan meminta murid lain nih untuk membaca buku dan membuatkan laporan setiap bulan dari hasil bacaan bukunya. Oh iya Bu, nanti siapa nih Bu yang akan membantu Ibu dalam pembuatan RPP nih Bu? Oke, jadi membaca itu betul sekali Bu Rizky. Jadi saya juga akan masukkan membaca ini di bagian awal dari RPP saya untuk kemudian diterapkan secara menyeluruh. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa anak nanti tidak merasa dia dibedakan dengan yang teman-teman yang tidak yang sudah lancar membaca seperti itu. Saya akan minta bantuan kepada teman-teman, kepada rekan sejawat, minta saran apa yang harus saya lakukan ke depan seperti itu. Sip, beres tuh Bu. Menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan Bu dari percakapan kita nih? Ya, Bu Rizky, paling tidak saya sudah meluahkan perasaan ya karena kemarin-kemarin saya bingung nih apakah yang sudah saya lakukan ini sudah bagus, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah benar. Jadi dengan penguatan dari Bu Rizky ya alhamdulillah saya berarti semakin yakin nih apa yang sudah saya lakukan semoga bisa membuahkan hasil yang saya inginkan seperti itu. Alhamdulillah Bu Juma, Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya bisa Ibu laksanakan. Jangan lupa juga Ibu mencatat nanti setiap kemajuan siswa-siswinya Bu, untuk bisa kita jadikan refleksi dan menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya Bu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan saya sehingga saya sekarang lebih tenang, lebih plong pikirannya karena solusi masalah yang saya hadapi sudah terbuka ya, sudah terpecahkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu Juma. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Selesai kita ya. Tadi dari jam berapa? Apa? Tadi dari jam berapa? Jam Ini berapa? 2.55. Tadi nggak nyampe. Tapi kan maksimal, kan ada tuh maksimal 15 menit, ya kan? Ya udah,
Ayo kita refleksi sekarang atau nanti? Kayaknya nanti apa sekarang ya? Kita refleksi sekarang. Kira-kira masih sama nggak refleksinya dengan yang kemarin? Sama aja yang kemarin ya. Ya sama aja yang kemarin tuh. Sama jawaban kemarin. Masih mendengar tuh yang kemarin ya, jawaban kemarin ya. Lembar refleksi coaching ya. Iya, betul. Yang Kita jawab terus sekarang. jawab secara lisan. Sebentar ya, kami buka itunya. Yang di tabel 4 kan? Iya, betul. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Ya, pastinya sudah semakin lebih terarah dari kemarin. Ya. Kemarin kan kita baru permulaan ya. Ya. Hari ini Kita sudah jawab. melalui latihan. Kita jawab terus ya. Walaupun belum yang semantap itu, tapi setidaknya sudah ada perubahan dari yang kemarin. Sudah berjalan secara intens kita buat ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tadi apa ya? Belum ini ya, belum mampu apa sih? Menggali lebih dalam tentang si Koci itu, ya menggali lebih dalam. Berarti harus banyak-banyak berliterasi kita nih, harus banyak membaca. Ya, betul. Berasanya masih yang kayak ada yang belum sepenuhnya terbuka, ya masih. Ya karena mungkin karena baru 2 kali. Kalau lebih sering semakin terbuka. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau sebelum itu sama kayak kemarin kita membuat interaksi dulu, bertanya kabar, seperti itu, menanyakan keadaan. Berinteraksi ya. Menanyakan ada yang perlu dibantu apa, seperti itu. Kalau pada saat ya berarti pendahuluan. Iya. Memberikan perhatian penuh, kemudian men-silent-kan handphone, berusaha untuk tidak terganggu dengan itu nih Bu Juma, itu yang pertanyaan nomor 4 tuh, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Ini Bu Rizky, yang nomor 3 tuh berusaha untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain di sekitar, ya kan? Untuk kehadiran penuh itu kan kita berusaha supaya tidak terganggu dengan hal-hal lain di luar diskusi kita ini, seperti itu. Mau dering HP kayak, mau ada panggilan tetangga apa gimana. Nah, terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini ya, dengan banyak-banyak membaca kita ya. Membaca, kemudian melakukan pendekatan secara persuasif, karena kan semakin kita nyaman biasanya tuh kita lebih orang gimana ya, ketika curhat tuh kita kadang malah nggak ada remnya. Betul, tapi maksudnya kalau seperti ini kan kalau belum terlalu chemistry, kalau orang bilang belum terlalu kita tidak bisa terlalu terbuka. Iya, belum ketemu gitu. Terus oke sih. Tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksi yang tadi ya, kita menggunakan Alpha kan. Oke. Kalau Bu Rizky yang jadi coachnya nih, pada saat menjadi coach, bagaimana perasaannya? Kalau menjadi coach agak enak karena kita yang meluapkan ini undang-undang kita. Ya kan, yang bertanya nih, yang mesti betul-betul dia ngajuin pertanyaan yang berbobot, ya kan? Oke.
Habis itu Kalau kita pun sebagai coach nggak bisa melebar kita cerita. Udah cerita ini kita melebar tuh ke sana. itulah dia tugas coach itu untuk gimana ya? Ketika udah melebar kemana dia Lari balik balik. lagi ya ke Lari tujuan balik. awalnya apa ini gitu ya. Jadi coach itu lebih menantang ya daripada jadi coach ya. Kalau coach seperti Bu Rizky bilang kita tinggal curhat, ya kan? Tapi Masalah si untuk hadapi. iya, si coach ini nantinya mampu nggak dia mengembalikan kita ke tujuan sebenarnya kan seperti itu. Ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, pertanyaan berbobot lah istilahnya ya. Apa lagi ya? Habis ya? Udah selesai refleksi.